Saya bilang mulai dulu ya. Ntar baru direkam. Ini kan belum direkam. Bapak Ibu, oke, siap? Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kepada materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai materi agar lebih bersemangat lagi, ya, kita ke news breaking dulu, speaking dulu. Siapa petugas hari ini yang untuk speaking? Bu Eka. Pak Jupri ya, Bu Eka atau Pak Jupri? Silahkan. Jadwalnya Bu Eka, Bu. Oh, Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka untuk speakingnya. Sebenarnya ini adalah permainan dari Jepang sih ya, yang gitu. Namanya Shimori ya. Jadi sebenarnya ini permainan kata. Kalau di Jepang misalnya nih, makura gitu ya, nanti huruf belakangnya ra, amen, nah gitu. Tapi kalau di Jepang itu kalau udah belakangnya N berarti itu sudah gugur. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia beda ya Bapak Ibu. Nah, kita bermainnya misalnya saya mengucapkan kata apa saja, berarti Bapak Ibu menyambungnya dari dua huruf yang terakhir gitu. Ya. Misalnya, dua huruf yang terakhir. Ya, misalnya saya mengatakan semangka gitu. Nanti Bapak Ibu cari kata apa lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Dua huruf yang terakhir ya? Ya. Oke, siap. Suara Bu Eka enggak begitu jelas. Ya, putus-putus. Oke, jelas? Putus-putus loh Bu Eka. Oh gitu. Ya. Ini mungkin karena terkendala sinyal. Baik. Kedengaran? Terdengar sudah? Terdengar, Ibu sudah. Oke, Siap. baik. Oke. Soto. Tongkat. Lanjut. Kasti. Lanjut. Tuh. Bola. Kasti. Lidah. Berarti depannya ti. Ti apa? Ti. Tikus. Lagi terberakin. Kus. Berarti. Sesuatu ayo. Depannya kus. Satu. Apa tuh? Ya, ayo ngebul yuk. Tiga. Tongkat. Tongkat tadi udah. Bukan, Ibu. Nah, sebenarnya ini manfaatnya adalah bagaimana menambah kosakata dan menguji kosakata dari siswa kita dari permainan ini. Itu saja. Semoga menambah semangat hari ini. Oke. Makasih Bu Eka. Makasih Bu Eka atas speakingnya. Marilah Bapak Ibu kita kembali kepada diklat ya, ke materi yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila terbagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa
memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian contoh berakhlak mulia, yaitu kita harus kita sebagai pelajar, kita itu sebagai pelajar harus menghormati guru, orang tua, atau orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih itu berkebinekaan global? Ya, yaitu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, tetapi berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuk dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Misalkan contohnya kita di negara Indonesia ini atau di dalam sekolah kan kita berbagai suku bangsa. Nah, dari suku bangsa ada Jawa, kemudian ada juga Jawa, kemudian ada juga Betawi. Nah, jadi kita itu saling menghormati dan menghargai suku walaupun suku itu berbeda dengan kita. Kemudian dari profil pelajar Pancasila, yang ketiga bergotong royong. Apa sih maksud dari bergotong royong? Pelajar Pancasila memiliki kemampuan bergotong royong, mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, misalkan contoh dalam bergotong royong, kalau di dalam kelas atau kita misalkan mengajar, nah kita siswa disuruh untuk membersihkan kelas bersama-sama agar cepat selesai. Kemudian ada kebersamaan juga. Tetapi kalau di dalam lingkungan di mana kita tinggal itu kita mengerjakan misalkan dengan adanya kerja bakti. Nah, kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang keempat, mandiri. Mandiri merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Contohnya, misalkan kita tidak tergantung kepada teman dalam hal apapun. Kemudian dari profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Apa sih itu bernalar kritis? Pelajar Pancasila mampu secara objektif proses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir dari profil pelajar Pancasila, kreatif. Apa itu kreatif? Pelajar Indonesia mampu memodalifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Misalkan contohnya sebagai pelajar ya, nah kita itu harus kreatif. Nggak kreatif maksudnya itu kita tidak hanya menerima materi atau pelajaran dari guru, tetapi kita juga bisa juga mencari informasi-informasi dari sumber atau materi dan yang lainnya. Nah, itulah pembahasan dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ya, mungkin ada pertanyaan di sini dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Mendengar. Masih Bu. mendengar jelas, Ya. Bu. Jelas, Bu. Sebentar.
Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Udah jelas, Bu. Udah jelas. Udah Mantap. jelas. Ya, oke, kalau sudah jelas dari profil pelajar Pancasila dapat saya simpulkan, satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif. Ya. Sebelum diakhiri materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup materi ini. Yuk, silahkan berdoa dimulai. Selesai. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Sampai bertemu kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu kasih, Bu. Terima Siswati kasih Bu Siswati materinya. atas materinya, mantap sekali hari